Saat dunia terasa runtuh bagi seorang pria, satu ikatan tetap tak tergoyahkan. Alex Stone, polisi berpengalaman 15 tahun, menghadapi vonis bersalah atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Namun di tengah kehampaan itu, tatapan setia dari Max, anjing K9 miliknya, memberikan secerca harapan. Tak seorang pun menduga bahwa permintaan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal pada sahabat setianya akan membuka pintu kebenaran. Dalam momen tak terduga, Max mengendus sesuatu pada jaket tuannya, sebuah alat perekam kecil yang menyimpan rahasia besar. Kesetiaan seekor anjing tidak hanya membebaskan tuannya, tetapi juga membongkar jaringan korupsi yang telah lama bersembunyi di balik tameng keadilan. Keheningan di ruang sidang terasa begitu nyata. Palu hakim menghantam dengan keras, memecahkan dunia Alex Stone. Bersalah. Sebagai seorang perwira yang telah berdinas selama 15 tahun, Alex duduk di sana dengan tangan terborgol, matanya tertuju ke lantai. Meskipun ia terus bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, juri tetap memutuskan ia bersalah. Bukti-bukti yang kini diketahui telah dijebakan cukup untuk menghukumnya. Namun bukan beratnya hukuman yang paling menyakitkan baginya, melainkan rasa pedih karena harus meninggalkan Max, mitra K9 yang setia. Max berdiri di bagian belakang ruang sidang, matanya yang tajam menatap Alex. Anjing German Shepherd itu bukan sekadar rekan kerja, ia adalah sekutu setia Alex dalam berbagai situasi berbahaya. Kini, saat Alex menghadapi momen tergelap dalam hidupnya, pemikiran bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat Max lagi begitu menghancurkan. Ketika hakim berdiri untuk pergi, suara Alex memecah keheningan yang tegang. "Yang mulia," katanya dengan suara bergetar, "sebelum saya dibawa pergi, bolehkah saya mengajukan satu permintaan terakhir? Tolong izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada Max." Gumaman kaget terdengar di ruang sidang. Hakim berhenti, menatap Alex dengan saksama. Setelah hening yang cukup lama, ia mengangguk. Suaranya tegas namun penuh belas kasih. 3 menit, ujarnya. Ketika Alex dilepas, Max berlari menghampirinya. Cakarnya berbunyi tajam di atas lantai. Alex berlutut dan memeluk Max erat-erat. "Maafkan aku, teman," bisiknya, air mata mengalir deras di pipinya. "Aku gagal. Aku tidak bisa lagi berada di sini untukmu." Max merengek, menekan wajahnya ke dada Alex. Tiba-tiba, Max menegang. Hidungnya mengendus-endus jaket Alex dengan gelisah. Ia mulai menarik kain itu, menggonggong dengan keras. Gonggongannya yang tiba-tiba memecah keheningan yang penuh duka, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. "Apa yang dilakukan anjing itu?" tanya hakim bingung. Max menarik lebih kuat, gonggongannya menggema di ruang sidang. Seorang petugas mendekati mereka dengan hati-hati, dan dari ketiak jaket Alex, sebuah benda kecil jatuh ke lantai dengan suara dentingan logam. "Sebuah alat perekam. Ini tidak membuktikan apapun," kata jaksa, mencoba mengendalikan situasi. Namun Max menggonggong sekali lagi, tubuhnya tegas berdiri. Jelas isi alat perekam itu sangat penting. Mata Alex tertuju pada alat perekam kecil itu, jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, secerca harapan muncul. Apakah ini bukti yang selama ini ia cari untuk membuktikan ketidakbersalahannya? Ruang sidang diliputi keheningan yang penuh kejutan. Alat perekam kecil itu tergeletak di tengah ruangan. Perhatian semua orang tertuju padanya. Max berdiri tegak di samping Alex. Gonggongannya yang tegas seperti mendesak semua orang untuk memperhatikan. Setiap mata tertuju pada alat itu. Suasana dipenuhi rasa harap dan ketegangan. "Ambil itu," perintah hakim. Suaranya rendah namun penuh wibawa. Petugas yang paling dekat dengan alat itu terdiam sejenak sebelum membungkuk untuk mengambilnya. Ia mengangkat alat perekam itu, menunjukkannya kepada semua yang hadir dengan ekspresi bingung. "Apa ini?" tanya hakim. Tatapan tajamnya beralih kepada jaksa yang dahinya sudah mulai berkeringat. Jaksa menelan ludah. Wajahnya berubah pucat. "Yang mulia, ini tidak relevan. Ini tidak termasuk bukti yang diajukan selama persidangan." Ia tergagap. "Ini pasti telah dimanipulasi." Permintaan jaksa untuk mengesampingkan alat perekam itu begitu mendesak, membuat seluruh ruang sidang dipenuhi ketegangan. Hakim memerintahkan untuk memutar rekaman itu. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu jika kamu pernah merasakan momen ketika kebenaran terungkap di saat yang tak terduga. Suara dalam rekaman itu membuat semua orang terkejut.
Semuanya sudah diatur. Stone tidak akan pernah menang. Bukti yang kita pasang terlalu kuat. Tidak ada yang akan meragukannya. Jejak Stone yang sempurna justru menjadikannya kambing hitam yang ideal. Aliran darah Alex seolah berhenti sejenak lalu berdebar kencang. Suara itu tidak diragukan lagi. Suara seseorang yang dulu sangat ia percayai. Mantan atasannya, Kapten John Parker. Jaksa berteriak, "Cukup!" Ia melompat ke arah petugas dengan alat perekam itu, namun palu hakim menghantam dengan keras. Semua orang terkejut dengan pengungkapan dari rekaman itu, bukti yang dijebak, dirinya yang difitnah. Di sampingnya, Max yang biasanya tenang mengeluarkan geraman rendah, mencerminkan kemarahan yang dirasakan Alex. Hakim bersandar, wajahnya penuh keseriusan. Persidangan ini belum selesai. Ia menyatakan dengan tegas kepada ruang sidang, "Bawa rekaman ini kembali ke ruang tahanan saya. Petugas, amankan rekaman ini sebagai bukti baru. Penyelidikan ini akan kami buka kembali." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, secercah harapan muncul di hati Alex. Saat ia digiring pergi, pandangan Max mengikutinya. Matanya memancarkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ekornya yang bergerak pelan seakan memberikan isyarat kepadanya bahwa ia akan selalu berada di sisinya dan bahwa ia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung. Alex duduk di bangku sel tahanan yang dingin, dinding beton yang lembab membawa pikirannya kembali ke peristiwa yang baru saja terjadi. Naluri tajam Max telah mengungkapkan sesuatu yang tak dapat ditemukan oleh siapapun. Namun penemuan itu terasa pahit sekaligus manis. Rekaman itu mengungkapkan pengkhianatan yang mendalam dari Kapten John Parker, mentornya, orang yang dulu ia anggap sebagai figur ayah. Ini terasa jauh lebih menyakitkan dari tuduhan yang diterimanya selama ini. Dengan kepastian bahwa rekaman itu berada di tangan yang aman, suara-suara itu terdengar jelas. Nada otoritatif Kapten Parker disertai suara lain yang tidak dikenal, mengungkapkan sebuah rencana yang disengaja untuk menjebak Alex. Dengan tatapan tajam, hakim menekan tombol interkomnya. "Bawa Kapten Parker ke ruang kerja saya sekarang juga," perintahnya dengan tegas. Kapten Parker, yang sedang berada di luar ruang sidang mengawasi agar jalannya hukuman berjalan tanpa hambatan, atau lebih tepatnya, sesuai dengan rencananya, terkejut ketika seorang petugas mendekatinya dengan wajah serius. Ketegangan Parker tak terbaca saat petugas itu memberitahunya bahwa hakim memanggilnya. Meski berusaha menyembunyikan kecemasannya, langkahnya yang goyah mengkhianati kepercayaan dirinya. Di kantor hakim, ia mengangguk sopan meskipun posturnya tetap tegang. "Apakah Anda memanggil saya, Yang Mulia?" Parker mencoba menjaga ketenangan, meskipun pandangannya sesekali melirik cemas ke arah alat perekam yang ada di meja hakim. Hakim memperhatikan kegugupan Parker, lalu tanpa basa-basi, ia menekan tombol putar pada alat perekam itu. Suara Parker sendiri memenuhi ruangan, penuh dengan rencana jahat untuk menjebak Alex. "Ini adalah kesalahpahaman." Parker mencoba tersenyum, meski senyuman yang terdengar dipaksakan itu gagal meyakinkan. "Itu bisa saja suara siapa saja." "Saya tidak percaya," potong hakim dengan tajam. "Saya bergantung pada bukti, dan ini," katanya sambil menunjuk alat perekam, "adalah bukti nyata dari tidak hanya satu, tetapi beberapa tindakan ilegal." Sebelum Parker sempat mengatakan apapun, dua petugas masuk ke ruangan. Ekspresi panik melintas di wajahnya saat mereka mendekat. "Apa maksudnya ini?" seru Parker dengan nada yang semakin tinggi. "Anda ditahan untuk pemeriksaan," tegas hakim. "Anda menjadi tersangka upaya menghalangi keadilan dan memanipulasi bukti, sampai penyelidikan lebih lanjut selesai dilakukan." Kekagetan Parker tergambar jelas saat petugas-petugas itu menggiringnya keluar ruangan. Hakim bersandar di kursinya dengan napas panjang. Jaring pengkhianatan yang rumit perlahan mulai terurai, sementara penderitaan Alex Stone masih terus berlanjut. Kemunculan rekaman itu telah mengguncang seluruh departemen. Ketika Kapten Parker ditahan, desas-desus tentang korupsi mulai beredar di antara para petugas. Di dalam selnya, Alex tidak mengetahui kekacauan yang terjadi di luar. Pikirannya hanya tertuju pada Max, anjing K9 setianya yang telah menemukan alat perekam itu. Kini, Alex bertanya-tanya apalagi yang mungkin dapat ditemukan oleh Max. Sementara itu, Max dibawa ke unit K9 departemen untuk diperiksa. Petugas Anna Louise, rekan dekat Alex, setuju untuk merawat Max selama penyelidikan berlangsung. Melihat kesedihan di mata Max, Anna berbisik,
Ini semua akan baik-baik saja. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan kisah-kisah bermakna seperti ini. Terima kasih banyak. Seminggu kemudian, Anna membawa Max ke kantor untuk memeriksa beberapa loker. Ia teringat dengan kasus terakhir yang ditangani Alex sebelum penangkapannya, sebuah penyelidikan tentang jaringan narkoba. Mungkin disinilah kunci dari semua konspirasi yang menimpa rekannya. Di depan kantor, Max tampak gelisah. Anna membuka pintu kantor lama Alex. Cari, kawan. Apa yang kau temukan di jaket itu? Ada lagi yang kau bisa temukan. Max langsung mulai mengendus dan mencakar kompartemen bawah loker. Dengan jantung berdegup kencang, Anna membuka kunci dan membuka loker tersebut. Di bawah beberapa seragam yang terlipat, dia menemukan sebuah amplop kecil tanpa tanda pengenal. Tangannya gemetar saat dia mengeluarkan amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat foto-foto buram namun memberatkan yang menunjukkan Kapten Parker sedang bertemu secara diam-diam dengan seorang kriminal terkenal. Sebuah dokumen di balik foto-foto tersebut merinci transaksi yang mengaitkan Parker dengan skema suap yang terkait dengan penangkapan Alex. Anna menatap bukti itu, dadanya terasa sesak. Max, bisiknya dengan suara bergetar, kau baru saja menemukan bukti yang sangat penting. Tanpa membuang waktu, Anna mengambil ponselnya. Ia perlu menghubungi kantor hakim dengan penemuan baru ini. Foto-foto dan dokumen tersebut, bersama dengan rekaman yang ditemukan oleh Max, dengan jelas menunjukkan keterlibatan Parker. Namun Anna merasa bahwa ini baru permulaan. Jika Parker adalah dalang dari plot ini, kemungkinan besar dia tidak bekerja sendiri. Max duduk setia di sampingnya. Kehadirannya yang tenang menjadi penopang saat pikiran Anna berpacu. Alex benar, katanya lembut sambil mengelus Max di belakang telinganya. Kau memang partner terbaik yang bisa dimiliki siapapun. Di ruang bukti, Anna duduk dengan foto-foto memberatkan yang terbentang di depannya, merasakan beban besar dari penemuannya. Kapten Parker bukan sekadar figur korup. Dia terlibat dalam skandal yang jauh lebih luas. Dokumen-dokumen yang ditemukan Max mengungkap jaringan yang melibatkan pejabat tinggi lainnya, pembayaran-pembayaran gelap, dan skema manipulasi yang melampaui kasus Alex. Dia menatap Max yang duduk waspada di sampingnya. Matanya yang tajam mencerminkan ketegangan yang dirasakan Anna. Ini lebih dari sekadar menyelamatkan Alex, bisiknya. Kesadaran mulai tumbuh dalam dirinya tentang besarnya misi yang kini mereka hadapi. Waktu kurang dari 48 jam, bukti-bukti itu telah disahkan. Kepada hakim, jaksa, dokumen dan foto-foto itu disajikan dengan ekspresi berapi-api. Ini bukti bahwa Alex Stone tidak bersalah. Dia terjebak dalam konspirasi yang melibatkan seluruh departemen. Keputusan hakim untuk mengadakan sidang darurat segera mengguncang kantor polisi, menciptakan ketegangan yang terasa di antara para petugas. Bisikan-bisikan memenuhi lorong-lorong, dan suasana semakin tegang seiring meningkatnya kecurigaan bahwa petugas-petugas yang sebelumnya memberikan kesaksian mungkin akan diperiksa ulang. Di dalam selnya, Alex dipanggil dan diberitahu tentang semua perkembangan kasus yang telah terjadi. Ia diberi dokumen-dokumen dari penyelidikan tentang kejahatan terorganisir dan mantan atasannya, Parker. Ini semua berkat Max dan Anna, ujarnya, takjub melihat dokumen-dokumen itu. Ini mungkin lebih besar dari yang kita bayangkan. Skandal korupsi di dalam departemen saat ini, hubungan baru ini bisa menjadi kunci untuk membongkar seluruh jaringan korupsi, jelas Anna. Max, anjing pintar. Alex memuji sambil mengusap kepala anjing itu dengan penuh kasih sayang. Suasana di ruangan itu berubah dari ketidakpastian menjadi optimisme yang berhati-hati. Namun semua orang menyadari risiko besar yang dihadapi. Menggali lebih dalam ke dalam penyelidikan ini berarti menghadapi bahaya besar, mengingat para tokoh kuat yang terlibat. Langkah mereka berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati namun penuh keyakinan. Kita harus berhati-hati, ujar Alex, pikirannya penuh dengan rencana. Jika kita mengungkap ini terlalu cepat, mereka bisa mengetahuinya. Wajah Anna tampak serius saat ia setuju. Mari kita teliti dokumen-dokumen ini secara mendalam dan temukan semua kaitannya sebelum menarik perhatian siapapun. Saat mereka memeriksa file-file kasus lama itu, mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan harta karun berupa bukti. Setiap nama dan data menjadi bagian dari skema besar yang menunjukkan sistem yang sudah lama beroperasi. Mereka menemukan pola yang konsisten, sebuah pola yang mengarah pada ketidakadilan dan pengorban anak buah.
Kasus-kasus yang sebelumnya dianggap selesai kini harus ditinjau kembali. Bertahun-tahun operasi pemberantasan narkoba yang dianggap sebagai keberhasilan besar dengan banyaknya penangkapan, ternyata menyimpan rahasia kelam. Ini bukan pemberantasan, bisik Ana perlahan. Ini bukan penumpasan. Ini hanya penghapusan saingan bisnis. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa seseorang telah memanipulasi departemen ini sejak lama. Pada salah satu dokumen, tertulis nama dan inisial yang dicoret. Namun pada yang lain, terlihat jelas tanda tangan Kapten Parker, yang mengisyaratkan bahwa semuanya hanyalah kedok. Sebuah tipu muslihat untuk menyingkirkan saingan dalam pasar narkoba sambil melindungi penjahat tertentu yang menyuap polisi. Tangan Alex mengepal. Mereka bermain di dua sisi. Geramnya, suaranya penuh amarah. Dan mereka menghancurkan karir petugas-petugas jujur dalam prosesnya. Saat mereka terus memeriksa file-file itu, pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Ana. Kalian menggali terlalu dalam. Berhenti sekarang atau kalian akan menyesal. Mereka tahu kita tahu, bisik Ana dengan suara bergetar. Alex melihat ke arah Max yang tetap tenang di sisinya, seolah siap menghadapi tantangan apapun. Bacakan SMS itu lagi. Ia menunjukkannya kepada Ana, yang membungkuk ke depan di atas meja, wajahnya serius. Ini disengaja, bisiknya. Mereka tahu tentang penyelidikan kita. Mereka telah memantau kita. Perasaan Ana menggema dengan makna yang dalam saat ruangan itu menjadi hening. Hanya Alex dan Ana yang tetap waspada. Max sekali-sekali menggerakkan telinganya, seolah mendeteksi sesuatu yang tak bisa mereka dengar atau lihat. Kita hampir sampai, tapi ada sesuatu yang penting yang masih hilang, komentar Ana sambil membolak-balik dokumen. Ia menunjuk pada sebuah dokumen yang sebelumnya terlewat oleh Alex. Lihat ini. Semua suap besar dan laporan yang dimanipulasi mengarah ke satu singkatan, R. Mereka yang mengatur semuanya. Alex menatap tajam pada inisial itu. R? Ulangnya dengan penuh pemikiran. Mereka berhasil tetap tersembunyi sampai sekarang, tetapi mengungkap mereka bisa menghancurkan seluruh skema ini. Mereka tahu bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap, tidak peduli seberapa keras para koruptor itu mencoba untuk membungkamnya. Inisial, R, akhirnya terbongkar sebagai Adrian Reynolds, seorang politisi berpengaruh dengan tangan-tangan kotor yang mengendalikan hampir semua aspek penegakan hukum di kota itu. Dengan bukti-bukti kuat di tangan, Alex, Ana, dan Max berhasil membeberkan jaringan korupsi yang telah lama mengakar. Pengadilan ulang dibuka, dan Alex Stone dinyatakan tidak bersalah. Para koruptor, termasuk Kapten Parker dan Reynolds, dihukum atas kejahatan mereka. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada orang-orang di sekitarmu sebagai pengingat bahwa kebenaran, meski terkadang tertunda, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Dukunganmu membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita bermakna seperti ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video-video menyentuh lainnya dari kami.